Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa Adanya, Bukan Ada Apanya. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 37. Firman Yesus, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang dari firman ini adalah ada orang yang berusaha mengucapkan sumpah untuk membenarkan atau mempertahankan sikap, pendapat, atau tindakannya. Di forum pengadilan, para saksi atau para ahli atau bahkan para tersangka atau terdakwa diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di dalam sidang pengadilan itu. Dari sumpah itu jelas maksudnya bahwa mereka harus mengatakan kebenaran dan tidak ada yang lain selain daripada kebenaran yang mereka ketahui itu. Mereka disumpah menurut agama dan keyakinan mereka dengan meletakkan tangan mereka di atas kitab suci yang mereka percayai. Al-Quran untuk orang Islam, Alkitab untuk yang Kristen dan Katolik, dan seterusnya. Tujuannya agar mereka tidak memberikan kesaksian palsu yang dibenci oleh Allah yang mereka imani. Maka saya memberi judul renungan hari ini agar kita selalu berkata, bersikap, dan bertindak apa adanya dan bukan ada apanya. Apa adanya artinya mengatakan kebenaran sesuai yang dia tahu, sedangkan ada apanya karena orang punya kepentingan tertentu ketika menyampaikan apa yang diketahuinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita pada hari ini begini, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita untuk berlaku jujur. Janganlah kita mengatakan yang bukan menjadi kebenaran.
Janganlah kita mengarang cerita yang palsu yang bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Kalau merah, katakan merah. Kalau waktunya malam, jangan katakan subuh. Kalau Anda mendengar, jangan katakan tidak tahu. Tuhan tidak mau kita berbohong ketika memberikan kesaksian atau menyatakan kebenaran. Jangan membawa-bawa nama Tuhan untuk menutup-nutupi kepalsuan yang kita katakan. Sifat jujur adalah harta yang tidak dibeli dengan uang atau ditukar dengan jabatan. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang sejati tidak jujur pada dirinya dan kepada orang lain serta kepada Tuhan karena ia lebih mendengarkan bisikan setan. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang mencoba membenarkan dirinya dengan cara berbohong. Karena ia berpikir, kalau ia mengatakan dengan jujur apa yang diketahui, ia akan mengalami kesulitan atau bahkan akan menanggung risikonya. Seorang saksi mata pembunuhan sudah disuap dengan uang ratusan juta, harus mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan bukan terdakwa, tetapi seseorang lain. Ia berusaha menjelaskan kebohongannya agar bisa diterima pembela, jaksa, dan hakim. Orang tidak jujur ini bisa jadi memenangkan perkara yang ia menjadi saksinya, tetapi hatinya akan tidak tenang menikmati uang yang diberikan untuknya dan bersaksi tentang hal yang merupakan hasil rekayasanya. Tuhan Yesus mau melepaskan para pengikutnya dari kekacauan pikiran dan kegelisahan hati karena sudah berbohong. Tuhan Yesus menghendaki kita yang mendengarkan firman-Nya pada hari ini untuk berlaku jujur atau apa adanya dengan segala risiko yang mungkin menyertainya. Tuhan minta kita untuk mengatakan ya kalau memang ya, dan mengatakan tidak jika memang itu tidak benar. Ketulusan hati dan kesetiaan pada nilai-nilai kebenaran itu akan menyelamatkan seseorang dari kesulitan atau penderitaan yang akan terjadi kalau ia tidak jujur pada dirinya dan berbohong kepada orang lain. Ini juga adalah identitas yang harus dimiliki seorang Kristiani yang dikehendaki oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, mungkin beberapa di antara kita tidak tahu bahwa dalam perkawinan Katolik, salah satu syarat adalah para pihak yang akan saling menyatakan kesetiaan dalam sakramen perkawinan harus jujur dari sejak awal. Kalau ada pemaksaan atau tipu daya sehingga seseorang dipaksa menikah, sekalipun sudah diresmikan dalam gereja, perkawinan itu bisa dianulasi atau dibatalkan karena melanggar prinsip kejujuran yang dilarang oleh hukum kanonik Gereja Katolik. Memang, sakramen perkawinan itu menjadi sakramen karena dua mempelai adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Namun, bila ternyata dan dapat dibuktikan
kalau perkawinan itu merupakan rekayasa yang disertai tipu daya dan kebohongan karena misalnya untuk menguasai harta pasangannya, atau mungkin dia punya istri sebelumnya dan disembunyikan dari pengetahuan para pihak, maka perkawinan Katolik itu menjadi batal demi hukum. Gereja Katolik sangat menekankan nilai kejujuran dan kebenaran dalam penghayatan keimanan Katolik para anggotanya. Jadi, kesimpulannya, orang Katolik harus mengikuti Yesus apa adanya dan bukan mengada-ada atau ada apanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Marilah kita menjadi pribadi yang jujur dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah bersikap jujur dan apa adanya serta mentaati kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, lepaskanlah kami dari keinginan palsu untuk menutupi kebenaran dan ajarilah kami bersikap jujur dan apa adanya, sehingga setiap orang dapat menemukan kebenaran yang sejati demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.